Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum illa kaydin matin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan siang hari ini Sayyidul Ayyam yaumul Jumat. Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat sehat, iman dalam Islam, disebutkan dengan hidayah dan taufik, sehingga pada kesempatan siang yang penuh dengan berkah ini kita mampu meninggalkan istilah aktivitas dunia kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang sampai saat ini kita rasakan tetap Allah berikan kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua mengikuti hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan seperti berwasiat mengingatkan diri pribadi, umumnya kepada hadirin semua, mari kita terus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan kondisi yang bagaimanapun. Kita terus ikhtiarkan, usahakan agar iman dan takwa kita menjadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap tenang dan di akhirat nanti akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah karena rahmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita ungkapkan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah istidraj itu? Istidraj adalah pemanjaan agar kita lebih terjerumus dalam keimanan. Demikian penjelasan yang disampaikan Muhammad Hasbi As-Siddiq dalam tafsir Al-Quran Al-Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa saya, bisa Anda semua yang hadir dalam masjid yang mulia ini, yang sedang diuji dengan istidraj, akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlimpah-limpah, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat para ulama dan terus berbuat maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga menyebar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang dipuji dan dengan sakit, padahal dosa-dosanya membunuh. Tidak pernah diberikan musibah pada
Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal barangkali kita memberi makan dari hasil apa yang halal. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang kita zalimi tidak secara sadar. Harinya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkobang dosa sepanjang umur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 182 sampai dengan 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batinnya perintah takwa Allah diabaikan dan tidak dilaksanakan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan dari Uqbah. An Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istiraj." Dari Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka ketahuilah itu semua disebut dengan istidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca surah Al-An'am ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Yang maknanya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang Allah maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah sedang berjalan perlahan. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah dengan jalan ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang hidup kebahagiaan, sedang merasakan rezekinya lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini kita sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh nampak jelas apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesuatu yang didapatkan tanpa mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, kemewahan, harta, jabatan dan lain sebagainya, itu bagian daripada istidraj. Kesenangan yang diberikan Allah tapi secara tidak sadar merupakan kehancuran yang akan Allah berikan secara perlahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, anak kalau kita dan dunia kaum ini terhindar dari